Baik, Bu Elsa, kita jeda dulu sebentar. Kita mau sambut dulu, sudah bergabung bersama dengan kita juga di sini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, Bang Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boy. Sore ya, Bu Elsa, selamat sore. Selamat sore, Pak. Bang Boy, terima kasih sudah hadir. Ya. Tadi saya rasa Bang Boy sudah mendengar juga pernyataan dari Bu Elsa ya? Iya, udah menyimak. Sudah menyimak. Cukup jelas gitu. Baik, ya, Bang. tapi berkenan Bu Elsa mungkin masih berkenan untuk balik lagi karena saya yakin agen rakyat ini justru ada di Bu Elsa malahan untuk membuka semua hal yang pengen di proses hukum ini gitu. Jadi mohon berkenan kalau saya boleh memohon Bu tetap ada di sana Bu gitu. Makasih. Ya bukan soal ini. Setelah saya menyatakan mundur kemarin sore saya baca dapat surat dikirim oleh keluarganya, saya juga dicabut. Jadi tentu berarti kan sudah tidak mungkin, dan saya kalau udah menyatakan sesuatu tidak mungkin kembali lagi, Pak. Oke. Iya, tapi masyarakat berharap sebenarnya Ibu tetap masih di sana untuk memperkuat proses ini menjadi lebih terang gitu Bu. Ya mohon barangkali ya saya tak paham, saya udah bersinggungan dengan Bu Elsa itu kan mulai zaman lama tahun 2010-an 2012 zaman Keraton Solo gitu. Jadi iya, betul. Ya paham itu Bu. Tapi sebenarnya ini maksud saya untuk kebaikan masyarakat Indonesia supaya ini perkara menjadi terang, Ibu tetap di sana gitu loh Bu. Ini saya kan tidak pernah minta Bu, jadi memohon aja Bu. Gitu, makasih. Ya tapi kan udah dicabut juga. Itu pun juga cabutnya dengan tidak sopan ya. Sudah tahu kita membantu, tidak meminta, tidak pernah mengajukan lawyer fee, kita cuma pro bono. Tapi ternyata saya sepulang saya dari luar kota saya lihat loh, kok ada surat pencabutan dengan tulisan jelek lagi. Terus harusnya kan nama saya kan Profesor Dr. Elsa Saril SHMH, ditulis di situ cuma dokter aja. Jadi saya pikir ya orang di kasus ini banyak intrik, banyak kebohongan, banyak tidak punya sopan santun. Ya Bu, saya paham. Waktu di keraton aja Ibu kan juga tidak dapat bayaran Keraton Solo dulu. Iya, nggak dapat bayaran. Oh kita kan tapi gini Bu, barangkali nanti ada penyesuaian atau permintaan maaf gitu. Tetap mohon membuka diri kalau memang mereka akhirnya menyadari keberadaan Bu Elsa sangat dibutuhkan gitu kan. Dan kemudian mereka minta maaf segala macam. Saya berharap Bu Elsa berkenan. Karena ini Bu, sekali lagi bahwa proses-proses tadinya yang memperkuat Pak Sony itu kan juga Bu Elsa di sana gitu loh, bahwa akhirnya Pak Sony yang menjadi fight gitu kan, bahkan bersedia mati, bahkan untuk membongkar semuanya, tidak mau mati sendirian, bahwa ada kurang jujur sedikit itu wajar lah Bu, klien psikologisnya kan ya begitu gitu loh. Jadi jika nanti ada perbaikan tata perilaku itu saya mohon Bu Elsa tetap ada di sana. Tapi ya terserah nanti kalau Sony-nya seperti apa kan gitu. Jadi karena apa Bu? Ya. Mohon maaf Pak Boy. Ya. Rasanya orang ini dan juga rekan saya juga tidak mendukung, dan mereka mencurigai bahwa saya ini akan membuka kesalahannya klien kita. Padahal bagi saya kan kita juga bantu klien juga belum tentu bersih-bersih semua. Tetapi tentu kejujuran harus ada. Kalau dia mengatakan dia cuma punya membuat sistem aja, tidak ada terlibat sedikit pun uang, dan dia berani garansi. Nah kemudian juga kenapa ada intrik mendatangi AS supaya jangan mengatakan memberi uang kepada SS. Jadi saya mencurigakan itu. Nah karena mencurigakan itulah mereka sepertinya tidak nyaman bahwa saya ini berbahaya bagi mereka. Itu loh Pak Boy. Ya tapi kan gini Bu, tapi bisa jadi memang uang masih di AS semua Bu. SS memang bisa jadi belum menerima kan. Ya kira-kira gitu. Tapi toh tanpa Ibu Elsa membongkar pun, saya yakin Kejaksaan Agung penyidiknya itu tahu semua. Tahu ya, saya rasa udah cukup lah. Kejaksaan canggih lah.
Kenapa saya di tengah-tengah kemelut itu saya disangka nanti pengkhianat atau segala rupa, lebih bagus saya keluar dan masih banyak pekerjaan saya yang harus saya tangani gitu loh. Karena ini makan perasaan saya bisa membuat saya stres. Saya kan mau pekerjaan ini kan membuat saya gembira, tapi kalau membuat saya tidak nyaman, saya pikir lebih bagus tinggalkan, bikin penyakit aja Pak Boy. Iya, ya, Iya, saya maklumi Bu, tapi ya barangkali besok lagi ada perbaikan perilaku segala macam. Ya. Hanya itu aja, saya mohon Ibu tetap buka diri, karena ini jangan dijawab dulu Bu, udah biarin aja. Kita tunggu, ya siapa tahu kan gitu kan. Bang Boy, apa yang Anda lihat? saya gembira Kenapa ketika harus Bu Elsa dikawal waktu oleh itu. Bu Elsa juga? Apa yang Iya, harus betul. dikawal begitu supaya arahnya tuh jadi kemana begitu? Seperti yang Anda harapkan. Apa yang bisa didapat dari sini? Ya, yang membuka pertama kali bahwa ada dugaannya 26 orang dan mengajukan GC segala macam kan Bu Elsa. Yang memulai ini kan Bu Elsa, dan yang paling paham Bu Elsa. Tapi tadi Jadi, Bu Elsa sempat katakan strategi- bahwa itu ada seperti kayak ada framing ke media begitu ketika mereka ketika Iya, di situ yang ada surat dari intrik, SS itu. ketidakjujuran, dan juga kenapa di dalam tahanan masih menyuruh orang kayak melakukan framing, upload ini, posting ini, kan pertama saya juga kaget ya, bikin tulisan berlembar-lembar, berarti tekun sekali Bapak ini. Tapi setelah belakangan saya baru berpikir, oh ada kaitan dengan AS, ada ini, wah, tapi berbahaya sekali, dan pantesan mereka tidak menyukai saya. Iya Bu, tapi ini kan potensi bisa aja mereka sadar bahwa Bu Elsa itu keberadaannya tetap dibutuhkan untuk memperkuat, dan pada posisi tertentu tetap menjaga citra baiknya Pak Sony misalnya gitu. Jadi ya kita lihatlah sehari dua hari kalau ada perubahan misalnya kan, itu kan kita tidak menutup kemungkinan. Jadi mohon tidak dijawab, kita tunggu aja dulu gitu Bu. Yang penting bahwa Bu Elsa sudah mendharma baktikan dan punya saham untuk membuka ini gitu loh. Tanpa Bu Elsa yang masuk sebagai lawyer, belum tentu ada cerita Pak Sony pengen jadi JC, pengen membuka segala macam. Bahwa dia memang pelaku utama enggak apa-apa, dan belum tentu, saya pun selalu ngomong, tidak boleh juga kita nganggap Pak Sony itu pahlawan karena mengajukan JC. Bahwa bisa aja dia pelaku utama, tapi bahwa pelaku korupsi itu biasanya kan selalu tutup mulut, berusaha melindungi diri dan teman-temannya. Bahkan bisa jadi atasannya pun juga sudah mengorder, jangan membuka ini, nanti kamu saya jamin hidupmu di sana segala macam kan begitu. Nah, pada kasus BGN inilah Pak Sony level tinggi gitu dianggap pelaku utama, terus bisa malah membuka diri, buka-bukaan apapun. Kalau tidak ada proses membuka 26 nama dan 2 lembaga atau asosiasi, itu kan juga tidak ada tahu bahwa ternyata ada proses yang untuk mengendorse dapur umum, bahasa saya begitu gitu. Dan ini harus dikawal oleh Bu Elsa gitu loh. Begitu Mas. Ya, karena begini, tadi Bu Elsa juga sempat menyebutkan bahwa Pak Sony mengaku katanya tadi ya, Pak SS bilang bahwa saya hanya membuat sistem. Betul ya Bu Elsa? Betul. Betul. Nah, sementara kita sedang mencari, memang ini yang bikin sistemnya siapa, yang bikin sistem untuk verifikasi dan semuanya ini. Karena orang inilah yang tentunya harus bertanggung jawab. Menurut Anda bagaimana Pak Bang Boyamin? Ya gini, bahwa bisa ada yang ngomong Pak Sony itu memang buat sistem, tapi ada juga ada greedy-nya gitu, dugaan greedy-nya. Orang-orang yang sudah mau lolos malah di grounded, terus diambil orang lain yang melalui dia. Nah, melalui dia itu bisa jadi disodorkan oleh AS yang ada duitnya, atau karena ada tekanan politik orang yang lebih besar yang 26 nama itu tadi. Nah, 26 nama itu kan bisa aja mengurus satu orang 5 sampai 10 atau bahkan 20 dapur umum. Nah, bisa aja konstruksinya gini, bisa aja ini kalau bagi-bagi duit loh ya, anggap aja kepada Sony itu 25%, kepada si AS 25%, yang 50% itu malah bisa jadi malah kepada orang yang dianggap top tadi, yang 26 nama itu, yang dia malah ongkang-ongkang kaki, mendapat duit fee besar, dan tidak risiko di penjara karena dia swasta, alasannya dapat upah. Nah, sementara Pak Sony atau AS dapatnya sedikit gitu karena ditekan segala macam, tapi risikonya masuk penjara. Nah,
sekarang kita dengan posisi itu kita ingin bongkar orang-orang yang ongkang-ongkang kaki dapat duit lebih besar karena pengaruhnya, karena tekanannya pada Pak Sony, ini diungkap. Soal dia bukan tindak pidana karena dianggap upah, tapi bahwa memang kelakuannya orang itu begitu ya, memanfaatkan situasi cari upah misalnya. Nah, tapi orang ini kan kalau swasta murni, tapi kalau ternyata orang ini adalah politisi, oknum legislatif, oknum eksekutif, bahkan mungkin penegak hukum, nah baru minimal kena kode etik kan begitu. Bisa jadi malah kena gratifikasi karena dia menerima uang dari proses yang dia harusnya mengawal. Nah, lebih besar yang hendak kita capai sebenarnya. Betul. Gitu. Nah, pertanyaannya berarti kan Bang Boy, kalau ini saya tanya ke Bu Elsa ya, berarti kan Bu bahwa ada yang lebih tinggi lagi pangkatnya dari Pak Sony itu. Ya, jadi banyak. berarti nama-namanya kan banyak, tapi itu pertanyaan dari penyidik, bagaimana perannya, apakah dia bagaimana dia masalah keuangan segala rupa. Justru Pak SS mengatakan bahwa 26 nama itu adalah nama-nama yang diminta oleh Pak SS untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dengan diperiksanya 26 nama ini, nanti akan terbongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Jadi ini adalah jalan untuk membuka. Jadi setelah saya baca berulang-ulang jawabannya Pak SS, seolah-olah 26 nama itu bukanlah pelaku tindak pidana, tetapi saksi yang bisa diminta keterangan, yang bisa membuka. Jadi ini ambigu juga jawabannya dari Pak SS. Sehingga saya lihat dia bermain dari kata-kata, dia bilang atensi, tapi karena portal ditutup sudah penuh, tapi banyak titik-titik yang belum terpenuhi, sehingga dibukalah dua akunnya Pak Dadan dan akunnya Pak SS. Nah, cuman masalahnya bagaimana pengaturannya? Nah, dia belum sampai ke sana karena sudah di-cut oleh teman saya, nanti aja karena masih capek, karena kasihan masih puasa, demikian. Jadi saya berpikir-pikir apakah memang sengaja supaya saya tidak bisa mengetahui cerita sebenarnya, karena belum nyampe ke sana Pak. Persoalannya kan demikian. Dan juga saya lihat banyak sekali intrik-intriknya, cara-cara, dan itu bukan pekerjaan saya. Pekerjaan saya kan murni hukum. Gitu. Tapi Anda dapat informasi, Bu Elsa? Apa informasi tambahan mungkin dari tim Anda yang ada di lapangan mengenai apakah ada petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat lain yang lebih tinggi yang terlibat, yang namanya di luar dari 26? Nama yang disebut aja yang 28 itu udah tinggi-tinggi. Yang di luar dari itu, di luar dari orang-orang itu, nggak ada? Belum ada. Bang Boy, menurut Anda kira-kira ini yang dikejarnya harus bagaimana? Siapa yang dikejar terlebih dahulu? Walaupun memang sekarang lagi diminta keterangan 3 tersangka tersebut ya. Kemudian ada penambahan tersangka juga tadi. Itu kira-kira siapa yang harus dikejar oleh penyidik Kejaksaan Agung, dan bagaimana Kejaksaan Agung bisa mengejar yang mungkin yang lebih tinggi lagi? Karena yang tersangkanya aja udah pati-pati semua gitu. Iya, justru itu tadi 26 nama itu dimintai keterangan ditambah saksi dari MBG yang diurus. Misalnya titik di Cilacap misalnya, 5 titik gitu diurus oleh Pak A, kan gitu, yang levelnya tinggi gitu. Nah, ini Pak A dipanggil, 5 MBG tadi yang disebut Pak Sony, yang jadi atensinya Pak A tadi dipanggil. Nah, posisinya ya kalau toh orang bisa jadi nggak ngaku kalau ngasih duit, tapi kan bisa aja dicari dari dokumen elektroniknya, dari HP-nya, dari apa, gitu kan. Itu Kejaksaan Agung udah canggih kok gitu. Jadi ini tetap bisa dikembangkan. Jangan sampai ya kayak tadi Pak Sony dan AS nerima duit kecil dengan risiko masuk penjara, orang lain yang posisinya lebih besar malah lolos dengan gitu kekuasaannya ya bisa malah dapat duit. Kalau hitungannya tadi bisa aja loh 300 juta masuk ke 2 orang ini 100, yang masuk orang lain tadi, yang orang besar tadi 200, kali 10 sudah 2 miliar, kali
20 dapur umum sudah 4 miliar gitu. Jadi dengan modal hanya ungkang-ungkang kaki malah dapat duit gede dan posisinya merugikan masyarakat dan negara juga. Kenapa? Dapur umum tadi untuk mengembalikan uang 300 juta tadi mau tidak mau kan harus mengurangi makanan. Ya, harus juga kerjasama dengan BGN untuk mendapatkan insentif harian yang padahal tidak memenuhi syarat, misalnya gitu. Karena ini masih banyak kan nggak mungkin juga mau rugi si investornya. Karena rata-rata Mas, dapur umum itu harus ada investornya. Nggak mungkin tanpa investor. Betul. Karena butuh modal besar untuk yang membuat dapur umum tadi hampir rata-rata 2 miliar sampai 3 miliar. Orang rakyat biasa nggak mungkin. Nah, untuk dapat duit itu kan ada yang pinjam bank, ada yang ambil tabungan atau bisnis yang lain gitu. Nah, ini aja ketika kepala BGN yang baru ini akan mengatakan bahwa tidak lagi mengasih insentif segala macam, wow bisa ini nangis bombe sekarang ini. Nah, maka kalau mereka nangis bombe segala macam kan bisa ditanya, kemarin kamu bayar berapa sih? Nanti kita lindungi, ini adalah pemerasan, kamu hanya korban pemerasan. Ngomong toh, maka duit yang 2 miliar atau 4 miliar di orang tokoh tadi bisa diambil atau bahkan dia jadikan tersangka. Bagian dari proses yang turut serta melakukan pemerasan. Sehingga uang penggantinya bisa diambil. Sehingga bisa juga dikembalikan kepada si pemilik awal dapur umum misalnya. Karena TPPU segala macam. Maka dia tidak perlu mengurangi spesifikasi kualitas makanan, kuantitas makanan. Tidak perlu harus memanipulasi ini itu. Bawang yang harusnya 1 kilo dijadikan hanya setengah kilo kan gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa diselamatkan, Mas. Makasih. Baik. Kita lihat dulu ini bahwa Badan Gizi Nasional memutuskan ya menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kita simak dulu pernyataannya. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan. Tapi sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 6 juta kan, yang dulu begitu. Nah, kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulang akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah, kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga, tidak sama juga. Baik, sebelum nanti pernyataan Bu Elsa Syarif sebagai penutup, saya ke Bang Boy dulu mengenai kasus yang terakhir ini. Katanya kan akan ada perbaikan ini, perbaikan itu, kemudian pengurangan SPPG dan budget juga dikurangin. Tapi seberapa besar keyakinan Anda, Bang Boy, bahwa ini masih akan berjalan tanpa ada korupsi yang masif seperti yang kita lihat, bahkan pengadaan motor listrik itu yang puluhan ribu. Ampun, itu sampai Pak Mahfud pun ngoceh-ngoceh ya. Maksudnya kalau bisa dihukum mati kalau perlu nih orang gitu. Ya. Jadi ini juga tata kelola diperbaiki, termasuk pengadaan. Itu pengadaan ternyata penunjukan langsung semua. Karena dasarnya apa? Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Di mana di sana dikatakan program prioritas, bantuan pemerintah, bantuan Presiden atau arahan Presiden itu boleh menunjukkan langsung. Itu pasal 38 ayat 5. Tapi ada pasal 41A itu sengaja tidak dibaca, bahwa itu boleh menunjukkan langsung keadaan tertentu itu dengan arahan Presiden yang terdokumentasi, risalah rapat, disebut di situ, memorandum atau dokumen lain seperti nota dinas gitu. Jadi per proyek itu kalau memang harus minta persetujuan dari Presiden lagi. Lah kemarin kan bablas angin nih, nggak ada proses persetujuan itu, maka itu harus dihentikan. Dan ini kan jelas pengadaan barang jasa gampang dengan cara tender. Udahlah, jangan menunjukkan langsung. Dengan tender itu kan ada kompetisi, ada harga baik dan menguntungkan negara. Dan jangan diatur-atur lagi juga tendernya. Saya niat baik untuk memperbaiki dengan segala yang drastis dan termasuk
Dulu libur masa juga dikasih gitu kan, keterlaluan itu dulu. Nah sekarang selama libur nggak dikasih untuk evaluasi, berarti itu kan banyak hal yang memang mau dilakukan perbaikan-perbaikan. Karena rakyat sudah marah, menjadi tuntutan demonstrasi mahasiswa juga untuk dihentikan, dan kemudian mungkin Pak Presiden pun Pak Prabowo juga memerintahkan jangan malu-maluin, harus dibenahi segala macam. Nah maka ini ya tetap kita dukung kalau memang ini akan ada perbaikan-perbaikan, tapi ya memang itu tadi sudahlah hentikan dulu. Dan yang utama adalah bagi saya itu bantuan MBG ini adalah nomenklaturnya bantuan, ya harus pada orang yang membutuhkan. Betul. Jangan sekolahan orang kaya dikasih, jangan dalam sekolahan itu ada orang kaya jangan dikasih. Luar negeri itu Mas, yang kaya suruh bayar separuh, gitu loh. Yang dikasih adalah yang membutuhkan. Jadi saya memang berencana kalau gitu ini ya. tidak ada perbaikan, Baik. maju ke Mahkamah Konstitusi itu untuk bahwa bantuan ini harus membantu membutuhkan di APBN kita. Masih Mas. Baik, terima kasih Bang Boy. Bu Elsa, sebagai penutup Bu Elsa, jadi kasus ini kan akhirnya tetap harus berjalan begitu. Apa kira-kira yang Bu Elsa mau sampaikan atau mungkin peran berikutnya apa? Karena Bang Boy tadi berharap Bu Elsa tetap mengawal gitu. Ya, saya mohon maaf ya, untuk kasus ini saya tidak terbiasa adanya intrik-intrik, adanya kebohongan, terus saling menyenggol karena kalah bersaing, kalah pamor, apa itu saya nggak suka. Lebih bagus saya tidak terlibat, tidak cawe-cawe, tidak mengotori tangan saya di masalah itu. Bu Elsa ada sempat diancam nggak, Bu? Ada diancam nggak? Ya ancam sih enggak, tapi seperti ya nggak menyenangkan gitu. Nggak menyenangkan. Baik Bu Elsa Syarif, terima kasih juga untuk sharingnya serta Bang Boy. Terima kasih sudah memberi insight kepada kami, dan kita berharap bahwa kasus ini boleh dikawal dengan baik sehingga akhirnya terbuka dan boleh ditindak semua pelakunya, dan anak-anak negeri kita juga boleh makan makanan yang seharusnya mereka makan dan mereka nikmati. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih.